Nah iya, kalian yang punya adek nih, apalagi ada adek cewek, nggak cuma cewek doang sih, ada adek cowok juga, diingetin kalau main Roblox hati-hati. Sekarang kayak istilahnya lu ngebebasin, lu ngelepas adek lu main di taman luas yang isinya orang-orang beraneka macam ragam dari segala macam usia, dari yang punya niat baik, niat jahat gitu. Iya anjir, untung gue juga bersyukur adek gue nggak main Roblox ya. Adek gue mainnya Valo. Kalau nggak Valo dia main FC. Tiba-tiba di nomor WA adikku ada orang lain tuh, creepy banget anjing. Gue punya adik Robloxnya gue uninstall. Karena apa ya? Nah, sumpah kalian harus baca ini dah. Ini nih, gue udah baca soalnya. Nih, kalian baca di sini dah detailnya dah. Pas gue baca awalnya kan gue kayak kenapa gitu. Tapi ternyata anjing serem juga ya. Gue naik biang lalu terus ada bocah dongo ngomong, kamu aja aku naikin, langsung gue keluarin semua kata kasar yang gue tahu. What the fuck anjing. Bener-bener lu baca dah. Kayak bahkan map di Roblox yang kayak sebenarnya itu dibuat untuk dewasa, tapi bisa dimasukin sama bocah-bocah yang umurnya di bawah 17 yang masih minor anjing, kayak what the fuck. Dan ini juga kayak variasi nama kayak gini nih, kayak gini, terus kayak ini itu di kayak namanya dapat badge gitu dari Robloxnya. Ini serem banget. Iya, Bang Harjel bikin ini medium. Kan Ali berterima kasih dia bantuin. Nah ini ada YouTuber konten kreator yang namanya Sklep, katanya dia aktif beroperasi menangkap predator di Roblox kan. Tuh. Tapi bukannya berterima kasih, malah si Sklep ini malah di-ban dari Roblox. Dan malah kayak disuruh berhenti melakukan hal itu gitu, kayak, man, what is wrong with you? Nah ini yang tadi gue bilang nih. Ya, jika Anda membatasi interaksi pengguna, metrik Anda akan terdampak. Hal ini berdampak pada pengguna aktif harian. Waktu itu dia ini kayak padahal tuh Roblox tuh sebenarnya asik, tapi disalahgunain anjing. Gue kayak ya emang itulah resikonya, semakin besar dan semakin besar sebuah platform tapi peraturannya tidak diperketat, ya bakal semakin liar yang ada di dalamnya. Accountable in their own platform, we'll make sure that they're held accountable in the courtroom. Now let's investigate how Roblox is designed, because the lawsuits claim there are at least 3 serious flaws. First, until 2021, anyone could make an account by entering just a username, password, and birthday. Users can misstate their age and unlock unrestricted chat, which the law... Itu siapapun. Di video-video yang gue kemarin pas gue ngebahas Roblox ini kayak semacam apa ya, kayak semacam Bentar. Ayo ketemu cowok bang di mall, dia suka baik ngajak ngobrol, bahkan foto DG keramaan itu bernama Justnet.
Adik gue dong. serangan ke komunitas Roblox gitu. Padahal ini adalah dukungan loh buat kalian punya komunitas itu makin aman dan game kalian itu makin nyaman dan juga Oke, bentar. Ntar Roblox Corp bikin 17 plus place di mana isinya cuma nih udah foto KTP. Kata gue malah kenapa dikasih tempat? Ih, iya anjing. What the fuck ya? Like, bro. juga safe buat children. Jadi video-video gue ngebahas Roblox tuh bukan serangan terhadap kalian. Kalian yang main Roblox aja. Gue ngebahas orang-orang yang mengkritik Roblox karena gagal melindungi anak-anak. Dan gue ngasih tahu bahayanya Roblox tanpa adanya pengawasan orang tua yang lebih kuat dan lebih Gue belum nonton sih. Jagalah pokoknya, ini bahaya banget. Jadi ceritanya di video gue yang thumbnailnya kayak gini, Roblox tuh sebenarnya lagi dalam sebuah kejadian yang sungguh-sungguh besar dan terancam gitu. Salah satu konten kreator namanya Slap. Kan ini si Slap yang tadi. Yang konten-kontennya itu ngebahas tentang bagaimana dia berusaha untuk nangkepin banyak PDF di Roblox. Apa itu PDF? Cari tahu sendiri, yang pasti itu adalah kata-kata yang gue buat untuk mensensor kata aslinya biar video gue gak ke take down sama YouTube. Yes, PDF. Coba lihat fullnya. Gue kemarin pas gue ngebahas Soalnya yang paling ngeri itu bisa ngancem nyawa sampai ada kasus badan terpisah-pisah. Anjing serem banget bangset. Ngeri dah. Iya. Bagaimana dia berusaha untuk nangkepin banyak PDF di Roblox. Apa itu PDF? Cari tahu sendiri, yang pasti itu adalah kata-kata yang gue buat untuk mensensor kata aslinya biar video gue gak ke take down sama YouTube. Yes, PDF itu banyak banget di luar sana dan mereka memanfaatkan Roblox sebagai tempat untuk mencari mangsanya. Amit-amit jangan sampai kalian kena. Tapi nyatanya kejadian ini banyak banget terjadi di sekitar kita. Nah, kalau kalian denger kayak gitu, itu adalah hal yang bagus dong, kayak wah dia bantuin, wah dia seru nih segala macam. Jawabannya adalah ya itu kalian bener, tapi tidak buat Roblox. Roblox malah nge-ban dia, bahkan ngasih cease and desist alias sebuah surat resmi yang berbau hukum yang bilang kayak jangan lakuin lagi, jangan main Roblox lagi. Jadi orang yang nangkepin penjahat malah dilarang main Roblox. Anjing, bro, what is wrong with Roblox anjir? Kenapa mereka malah melakukan itu anjing? Justru bagus, tai. Goblok banget. Yang penjahat di Roblox kayak I don't know, ya gitulah. Nah, itu adalah gambaran seberapa parahnya Roblox membodorisasi, membuat keputusan, membuat kebijakan yang harusnya itu bisa membuat gamenya terlihat dan terdengar dan memang sebenarnya lebih aman buat anak-anak. Tapi nyatanya itu gagal mulu, itu nyusahin mulu, itu ribet mulu gitu, kayak apaan sih gitu. Salah satunya adalah bagaimana menindak orang yang bantuin malah di-ban gitu. Minimal diajak ngobrol, kayak diajak diskusi, kayak tipsnya gimana, kamu nangkepin siapa aja. Bahkan si Slap itu cuma bukan ngumpulin atau gimana gitu atau mancing-mancing, dia beneran berurusannya langsung sama polisi gitu untuk nangkep-nangkepin. Jadi suasananya Roblox versus masyarakat dan player sendiri tuh sekacau itu. Nah, kalau kalian mau tahu abis aksi tiba-tiba si Slap dihilangin dari Roblox, di-ban dari Roblox, banyak orang dan konten kreator berbicara untuk bebaskan Slap dan Roblox fix your game and yada-yada, pokoknya rame deh. Orang-orang berpikir ini hanya game versus komunitas kan, game versus player atau game versus yang mungkin gak suka Roblox atau gimana, atau versus parents atau versus yang lainnya. Tapi nyatanya ada pemerintahan yang fungsional yang melihat hal ini dan mereka langsung turun tangan karena mereka digaji dan dibayar dan ditugaskan untuk melakukan ini, yaitu adalah dari Louisiana. Louisiana sued the online gaming platform Roblox on Thursday, alleging the wildly popular site has perpetually an environment where thrive, unite, hunt, and victimize. Jadi pemerintahan yang gue gak tahu berapa kali lipat gaji dari warga negara, tapi kayaknya nggak yang paling tinggi di dunia dari UMR sana ya, itu malah bergerak dan langsung menyelidiki apa yang lagi rame dan kenapa nih masyarakat ada gangguan apa, ada hambatan apa, yaitu ternyata Roblox yang tadinya game buat anak kecil ini, yang harusnya aman buat anak kecil ini, dan yang dimarketingkan sebagai game yang aman untuk anak kecil ini ternyata nggak aman-aman amat. Nah, di situ sebagai pemerintahan yang bertugas untuk menjaga masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, mereka turun tuh. The lawsuit filed in the state court by Louisiana Attorney General Liz Muriel alleges that Roblox has failed to implement effectiveness safety measure to protect children users from due to Roblox's lack of safety protocol. It endgames the safety of the children of Louisiana, Muriel said in the news release. Roblox is overrun with harmful content and because it prioritizes user growth, revenue, and profit over Sederhananya, pemerintahan melihat bahwa Roblox mengiklankan dirinya sebagai hal yang aman buat anak kecil. Ini game buat anak kecil, tapi nyatanya gamenya sangat nggak aman buat anak kecil. Memang Roblox sudah melakukan berbagai macam upaya gitu untuk membuat gamenya aman, seperti meningkatkan moderation, ada moderator yang jagain, ada AI sistem dan lain-lain. Tapi tentu saja itu dianggap
kurang, not doing enough, nggak cukup karena nyatanya masih banyak korban. Karena yang dipentingin adalah revenue, penghasilan, growth, statistik semuanya angkanya naik yang bagus-bagus, dan tentu saja keuntungan alias profit. Which is fine buat sebuah perusahaan itu untuk mendapatkan revenue, growth, and profit. Tapi masalahnya dengan melakukan itu dia menneglect atau membiarkan atau kasarnya kurang memperhatikan aspek terpenting yang harusnya dijaga, yaitu adalah keamanan buat anak kecil, karena produk ini itu banyak digunakan oleh anak kecil dan mereka memarketingkan produk mereka, game mereka sebagai sesuatu yang aman buat anak kecil. Jadi buat yang belum tahu, di luar sana terutama di Amerika, Roblox itu adalah tempat yang banyak banget PDF-nya dan banyak banget kasus PDF udah terjadi. Beberapa orang udah ditangkepin, beberapa orang udah masuk penjara dan lain-lain. Tapi ada lagi. Berarti belum cukup dong Roblox membuat sebuah aturan atau peningkatan keamanan untuk membuat anak kecil itu mainin gamenya aman. Tapi selalu dimarketingkan atau selalu dibilang bahwa mereka itu aman dan nyaman dan tenang aja gitu. Tenang aja, kasus lagi. Nah, seperti itulah kira-kira pemerintah pengen membuat sebuah tuntutan terhadap Roblox untuk meningkatkan dan mungkin juga benar-benar menyelesaikan isu masalah ini. Gue gak main Roblox, tapi seinget gue ya beberapa orang itu bilang bahkan mesti foto KTP ya sekarang kalau mau on mic dan lain-lain. Ada kata-kata yang di ban dan lain-lain. Ya memang itu sudah ditingkatkan, cuman kayaknya belum cukup gitu. Dan apakah dengan itu semua dihilangkan para PDF itulah nggak bisa ngapa-ngapain? Gue rasa nggak juga ya. Well, namanya penjahat pasti ada aja idenya, ada aja ulahnya. Tapi kayak membatasi conversation itu bukan sesuatu yang cukup menurut gue. Dan terus ini semua makin panas, makin rame, dan akhirnya sampai Low by Mike. Kalau kalian pernah dengar orangnya itu rame di TikTok. Kalau kalian main di TikTok tuh scroll gitu. Konten-konten dia tuh yang kayak gini. This is the difference between a real cop and a fake cop. You're under arrest. Wait, how do I know you're real? Well, first there's the uniform. Real uniforms are typically made from heavy-duty flame-protected materials and often have reinforced stitching at the shoulders, elbows, and pockets, while fake uniforms are often made with shiny, cheap polyester with single-line stitching that frays easily. Nah, dia itu bikin video di YouTube panjang lebar, coba kalian tonton. Dia juga mau ngebantuin Slap And on behalf of everyone, I'm helping to sue Roblox. dan mau membuat sebuah pergerakan hukum untuk ngobrolin masalah Roblox ini. Fakta yang gue tahu dari gue sebagai sosial media strategis, dulu gaming nomor 1 di YouTube itu adalah Minecraft. Tapi sekarang semenjak 2025 itu di dethrone dan jawabannya adalah Roblox lah juaranya. Jadi udah sebanyak itu orang main game, udah sebanyak itu juga konten kreator mainin Roblox, bikin kontennya dan ditonton sama orang-orang yang suka sama Roblox. Berarti udah se-huge itu. Dengar-dengar dan baca-baca forum ini, gue sangat masuk akal, tapi gue nggak tahu karena gue nggak investigasi sendiri. Tapi di forum-forum internasional yang gue baca, kenapa sih Roblox tuh kayak ginian tuh lambat banget dan diem banget. Tapi ini hanya dugaan gitu, bahwa ya menurut lo aja gitu, siapa the whale, the big buyer yang buang duit paling banyak di Roblox? Itu adalah katanya para orang-orang yang punya duit yang pengen pamerin avatar-avatar kerennya ke bocil. Makanya kalau yang kayak gini yang ditindak dengan tegas dan keras, duitnya dari mana? Ya bisa ada jawabannya, cuman nggak tahu. Kalau menurut kalian apakah emang begitu? Bagaimana dengan teman-teman yang main Roblox atau komunitas Roblox? Mungkin bisa jawab di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang lebih Ya anjing. Padahal pas adek gue masih SD sih bang, salah satu temennya itu agak sus sikapnya. Dan in the end setelah keluarganya gue selesain kasusnya, ya emang orang tersebut PDF gitu dan ada beberapa korban. Iya kan? Duh. Yang punya anak-anak kecil atau adik-adik kecil, mendingan dikasih game-game offline aja dah. Iya gak sih? Jadi dikasih online anjing ngeri. Di era game Roblox, aku ngelihat dia main bareng cewek lain bang. Ngakunya sih sibuk. Jadi waktu itu tapi nyatanya cewek lain. Jadi aku selalu mikir apa kurang apa ya. Itu mah emang dianya aja Nana, bukan kamunya. Iya anjing, kasih Nintendo, PS gitu-gitu aja lah, game-game yang nggak online gitu ya. Maksudnya game yang bener-bener ningkatin fungsi kognitif dari anak itu sendiri gitu ya, dibanding harus kasih game online yang bisa berhadapan dengan bertemu dengan orang-orang di luar sana yang menyebabkan pergaulan yang tidak benar gitu. Main sama gue atau bapak gue sih game main entah survival gitu, yang penting family time.
Ya kayak gitu better sih, kayak kan itu masih dalam pengawasan ya, karena yang namanya anak-anak kan belum bisa, bukan kadang sih, memang harus diawasin gitu, kayak apa yang mereka konsumsi. Karena gini, dari buku yang gue baca, dari buku yang gue dapet ya, kayak anak-anak itu akan biasanya selalu mengikuti apa yang orang tuanya lakukan daripada apa yang orang tuanya katakan gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngajarin anak kalian atau adik-adik kalian yang masih kecil, inilah ajarinlah dengan apa yang kalian lakukan gitu, dibanding perkataan. Kalau kalian cuma ngomong doang tapi nggak contohin, nggak akan diikutin. Kalian cowok diganggu sama cowok di sana. Iya. Lagi buat cewek jangan digubris dah, cowok-cowok yang terlihat hidung belang kenalan sampai friend Roblox is enough. Kalau lu belum kenal aja jangan ngasih sosmed apapun. Banyak lagi tuh yang kayak gitu kasusnya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat cek deskripsi untuk cek detail videonya. Thanks for watching, nantikan klip ataupun video-video selanjutnya. Thank you guys.